Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bahas Tazkiyah ke-22. Pada bagian yang lalu kita bahas tentang hadis qudsi, ada di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, yang diriwayatkan Bukhari. Innallaha ta'ala, semuanya Allah ta'ala qala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, Allah akan mengumumkan bahwasanya Allah akan memerangi orang tersebut. Maka hati-hatilah kita terhadap wali Allah, jangan sampai memusuhi. Di pernyataan lain maka akan dikatakan barang siapa yang memusuhi tarekat, itu berarti musuhnya Allah. Maka orang-orang bertarekat tidak boleh berteman dan orang-orang yang memusuhinya. Di sisi lain, memang kita kalau berteman dengan orang-orang yang tidak baik akan menjadikan kita juga kecipratan, istilahnya. Seperti orang berteman dengan penjual minyak, walaupun tidak beli minyaknya, ya katut wangi. Orang berteman dengan berdekatan dengan orang-orang yang ngelas, walaupun tidak ikut ngelas, ya kepletian lasnya, kepletian api yang berasal dari hasil ngelasnya, seperti itu. Jadi berteman yang tidak baik juga bagaimanapun akan kecolong sifat-sifat kita, akhirnya ikut ke situ. Berteman dengan orang-orang yang soleh, kita juga akan lama-lamakan atau sedikit demi sedikit katut soleh. Ada ungkapan seperti itu. Di dalam hadis lain, Riyadhus Shalihin 64, dari Anas, idza taqarrabal abdu ilayya sibron taqarrabu ilaihi dzira'an. Jika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal saja, saya satu sibron, satu kilan, maka aku akan mendekat, Allah akan mendekat kepada hamba itu sediro, sehasta. Wa idza taqarrabtu ilayya dira'an, jika hamba mendekat kepadaku satu ridho, satu hasta, taqarrabtu minhu bi'a'la. Baan. Jadi kalau hamba mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat lebih jauh lagi dari itu. Wa idza atani yamsi atathu harwilatan. Tatkala hamba mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari di Riyadhus Shalihin nomor 64. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih cepat mendekat kepada kita. Seperti itu ini ya. Di Al-Quran disebutkan
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Bisa dicari di ayat Al-Quran. Innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang yang berkata Tuhanku ada Allah, summastaqum menaruh istiqomah, berada di jalannya dengan istiqomah, apa perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat turun kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, menghiburnya supaya dia tidak susah, supaya dia tidak takut, wa absyiru bil jannatil lati kuntum ta'adun, dan diberi kabar gembira akan mendapat surga, mendapat kedekatan dengan Allah, mendapat rahmat Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu, kami, Allah itu akan menjadi walinya, kekasihnya, penolongnya ketika hidup di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan dia yang diminta, yang diharap akan dikabulkan. Jadi tanda kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut dan tidak susah untuk menghadapi semuanya problem di dunia, karena sudah dijanjikan oleh Allah bahwasanya dia akan menolongnya. Tapi yang ia takutkan adalah bagaimana dia akan terlempar dari sisi Allah. Dia hati-hatinya seitu, sehingga dia fokus terhadap dirinya sendiri, bukan nggak gubris terhadap orang lain. Tak fokus terhadap rohaninya sendiri supaya tetap berkekalan kepada Allah. Bagaimanapun problem di luar, dia tidak menganggapnya, karena yang luar itu